Oke, selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali pada pembelajaran sejarah peminatan kelas 12 hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat, sehat untuk mengikuti pembelajaran ini sampai dengan selesai. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang deklarasi Balfour yang digagas pada tahun 1917 yang menjadi awal konflik antara Israel dan Palestina, ya. Itulah awalnya. Dan pada hari ini, pada materi hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah perang Palestina, di mana perang ini adalah perang yang terjadi pasca wilayah Palestina dibagi oleh PBB menjadi pemukiman Yahudi yang bermigrasi dari berbagai penjuru dunia dan beberapa suku-suku ataupun orang-orang Arab di daerah Palestina sendiri, sehingga ini menjadi jalan ataupun pencetus ataupun penyebab lahirnya perang antara Palestina dan Israel. Untuk itu, supaya lebih paham dan lebih mengerti tentang pembelajaran kita pada hari ini, maka perhatikan video berikut dengan seksama dan dengan serius. Dalam rentang 1920 sampai dengan 1948, kerajaan Inggris dan Prancis membantu wilayah-wilayah yang menjadi mandat mereka untuk merdeka dan berdaulat menjadi negara sendiri-sendiri. Namun, keduanya menolak klaim bahwa hal ini dilakukan sebagai balas jasa atas bantuan Jazirah Arab kepada sekutu di masa Perang Dunia Pertama berlangsung. Pada tahun 1921 sampai 1922, Bani Hashim mendeklarasikan Emirates of Transjordan di bawah mandat kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris sudah menetapkan wilayah tertentu sebagai Jewish Territory pada tahun 1922. Namun, perseteruan antara kalangan Yahudi dan Arab di wilayah ini terus memanas sejak berada di bawah mandat kerajaan Inggris, apalagi sejak banyaknya diaspora Yahudi yang mulai membanjiri wilayah Palestina. Para pendatang Yahudi ini mulai melakukan tindak kekerasan kepada orang-orang lokal yang sudah bermukim di Palestina sebelum mereka datang. Alasannya adalah deklarasi Balfour tadi. Diaspora Yahudi meyakini tanah Palestina sudah diberikan untuk mereka. Sampai dengan tahun 1947, negara Palestina belum ada. Hal yang terjadi adalah berdirinya negara-negara Arab di wilayah semenanjung Arab disertai konflik berkepanjangan antara kalangan Yahudi dan kalangan Arab di wilayah Palestina. Wilayah Palestina terus menjadi wilayah yang panas. Akhirnya PBB pada November 1947 turun tangan dan melakukan pembagian wilayah atas Palestina. Pembagian wilayah Palestina terbagi atas 3 wilayah, yaitu Jewish State, Arab State, dan wilayah khusus Yerusalem dengan ibu kota Bethlehem. Arab State itu mewakili semua klan Arab yang ada di sana waktu itu. Negara-negara Arab bersatu untuk berusaha menghalau kaum Yahudi mendirikan negaranya. Atas pembagian wilayah tersebut, maka peperangan pun pecah menyusul ketidakpuasan negara-negara Arab atas hasil pembagian ini. Kaum Yahudi bergerak cepat dan mendeklarasikan berdirinya negara Israel pada Mei 1948. Perang sipil ini terbagi atas 2 tahap, yaitu pertama, sebelum Israel mendeklarasikan kemerdekaan, perang berlangsung antara Yahudi melawan grup Arab di bawah supervisi kerajaan Inggris yang saat itu masih dianggap memegang mandat di wilayah Palestina. Yang kedua, setelah Israel merdeka, perangnya menjadi Israel melawan negara-negara Arab sekitarnya. Perang berakhir pada tahun 1949, di mana akhirnya Israel menguasai wilayah hasil partisi oleh PBB pada tahun 1947, ditambah lebih dari 50% wilayah yang seharusnya diperuntukkan bagi Arab State. Jordania menguasai wilayah Palestina Arab State dan sisanya, sementara Mesir menguasai wilayah Gaza. Sampai dengan 1949, negara Palestina belum berdiri. Sejak selesainya perang Palestina, hubungan Israel dengan tetangga-tetangga Arabnya tidak pernah harmonis. Keduanya sama-sama menyimpan bara. Dari perseteruan terkait terusan Suez, perang kembali pecah selama 6 hari antara Israel melawan Persatuan Negara-Negara Arab pada tahun 1967.
dengan maksud yang kurang lebih sama, yaitu merebut tanah Palestina yang dikuasai oleh Israel. Hasil perang, Israel kembali menang dan meluaskan wilayah hingga ke semenanjung Sinai, dataran tinggi Golan, tepi barat dan Gaza. Namun, antara tahun 1979 sampai 1982 melalui perundingan, akhirnya semenanjung Sinai kembali ke tangan Mesir. Untuk menyatukan organisasi-organisasi Arab untuk kebebasan tanah Palestina, maka PLO berdiri pada tahun 1944. Awalnya, Palestine Liberation Organization dibentuk untuk menyatukan organisasi yang bertujuan membebaskan tanah Palestina dari pendudukan Israel melalui pergerakan bersenjata. Pada tahun 1974, organisasi ini pun diakui oleh PBB. Berdirinya PLO lambat laun membuat campur tangan negara Arab mulai berkurang. Perjuangan merebut kembali wilayah Palestina sebagian besar diserahkan kepada PLO. Pada tahun 1979, perdamaian antara Mesir dan Israel terkait semenanjung Sinai tidak juga mewujudkan negara Palestina yang merdeka dari Israel. PLO sempat bermarkas di Lebanon sebelum akhirnya diserang dan dihancurkan pada tahun 1982. PLO berpindah markas ke Aljazair sampai akhirnya pada tahun 1988 PLO mendeklarasikan berdirinya negara Palestina. Oke, itulah tadi video pembelajaran kita yang berkaitan dengan konflik antara Israel dengan Palestina. Jadi, awalnya sebenarnya konflik ini bisa dibilang secara teori modernnya bisa dibilang pasca berakhirnya Perang Dunia Pertama, yaitu sekitar 1920 sampai dengan 1948. Jadi, pada tahun 1947 PBB dibagi wilayah Palestina menjadi wilayah Arab atau permukiman orang-orang Arab dan permukiman orang-orang Yahudi. Jadi sejak dilakukan pembagian wilayah ini, maka dari situ terjadilah konflik atau perang antara Israel dengan Palestina yang menyebabkan konflik ini sampai sekarang tidak kunjung selesai. Jadi itulah awal penyebabnya secara modern, teori modern, kenapa sampai hari ini salah satu konflik ataupun permasalahan global yang paling pelik dan sampai saat ini tidak terselesaikan sama sekali, ya. Untuk itu Bapak berharap kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ada hal-hal yang ingin kita selesaikan, mari kita diskusikan nanti di Discord dan tugas-tugasnya diselesaikan. Bapak berharap kalian tetap menjaga kesehatan, kemudian tingkatkan dan belajarnya supaya kalian menjadi orang-orang yang sukses. Mari kita ambil pelajaran berharga pada pembelajaran hari ini supaya tidak mewariskan konflik dan dendam kepada sesama manusia di muka bumi, ya. Untuk itu, Bapak ucapkan salam jas merah.